يا مشفيع يا مصطفى سيدنا محمد اشهد لنا فيه السلطان إذا كمال العالم
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi qabla al-maut wa rahmatan dal maut. Allahumma inna najata minan nar wa afwan laysa qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Minal muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qaddaqatihi allati adrikna Rasulullah bisapa Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah subhanahu wa ta'ala. Kulum hadirin bi majlis yang di luar maupun di tengah dan sebelah kiri kita ibu-ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekhul Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersambungnya ruh kita dengan ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini sampai di alam barzah dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh mengisahkan hikmah daripada orang ridho itu kepada ketentuan Allah. Kemarin ada bacaannya raditu ma qadaita, ya kan? Raditu ma qadaita. Hari ini ada lagi amalan Nabi Qadir yang kasihkan. Nah, khusus melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Syekh ini banyak amalan Nabi Khidir karena beliau sempat berguru kepada kepada Nabi Khidir selama 3 tahun. Subhanallah. Jadi banyak dikasih Nabi Khidir amalan. Minggu kemarin, orang yang ridho dengan ketentuan Allah ternyata memiliki hikmah yang luar biasa. Istrinya jadi penurut, anak-anaknya yang tadinya nakal jadi berubah nakal. Nah, ini jalan yang dikisahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kalau ingin menurut kepada supaya istri kita menurut kepada kita, tidak perlu istri itu diatur-atur. Kan susah istri itu diatur-atur. Lebih baik kita ridho kepada ketentuan Allah, otomatis nanti istri kita menjadi menurut dan sayang kepada diri kita. Nah, yang kedua adalah anak-anak kita. Anak-anak kita kemarin kata saya nanti otomatis berubah dari sikap yang buruk menjadi berbakti kepada orang tua. Karena apa? Kita bisa ridho pada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan Allah itu apa saja di hadapan kita, kita terima sebagai bagian yang diberikan Allah kepada diri kita. Subhanallah. Mudahan kita dapat mengamalkan ilmu ini. Wa kadzalika in qadira madi asyai'in minad dunya wa iqbaliha la yadurru idza ja'aka. Bahkan kata Syekh, bila orang sudah menerima ketentuan Allah itu, apa saja dalam kehidupan ini diterimanya, maka tidak ada sesuatu apapun juga bisa memudaratkan diri orang tersebut. Bagaimana maksud memudaratkan itu? Kalau bahasa lain, kebal terhadap sesuatu. Nah, itu biasanya ilmu kebal. Kalau ini ilmu kebal rohani. Nah, ini rahasia karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karamah itu kemuliaan. Allah akan memberikan kemuliaan karamah kepada mukmin yang sudah bisa ridho terhadap ketentuan Allah. Salah satu maunah itu atau karamah itu berupa tidak ada yang mampu lagi memudaratkannya. Contoh, musibah datang. Kita di Banjarmasin ini kebanjiran. Ya lah. Sampai naik ke atas rumah. Ya lah. Memang biasa aja, Pang, di rumah. Kalau di majelis ini biasa aja air itu sampai ke atas meja, guru kopi, Pang, tapinya. Kopi lah. Banjir. Orang yang termudarat dengan banjir itu apa? Johir dan batin. Melihat rumahnya mungkin calap. TV mungkin rusak gara-gara itu. Pokoknya tidak bisa tidur malam itu. Ditambah lagi satu, sakit hati. Yalah, gelisah hati. Akhirnya mungkin mencela waktu. Dasar di Banjar ini dasar pembanjiran. Wais, ya lah. Wah, Banjar ini satu jeneng senangnya hidup. Wah, banjir. Apa senangnya satu? Ada palu itu, Bang, senangnya. Yang lainnya, susah semuanya. Wah, mencela keadaan. Itu artinya orang itu dimudaratkan oleh musibah johirnya. Calap rumah. Kemudaratan yang kedua, dia menjadi orang yang dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mencela tadi itu. Alam yang didesain Allah tidak pernah salah. Orang yang ridho tadi, sekarang orang yang ridho tidak dimudaratkan. Rumahnya banjir, mungkin banjir. Tapi suatu saat nanti rumahnya tidak kebanjiran. Kalau memang benar-benar menyatu, sudah ridho pilkodo ini. Andaikan di alam ini manusia itu ridho dengan ketentuan, tidak ada lagi gempa bumi, tidak ada lagi. Di Kalsel ini sudah insya Allah banyak walinya lah. Gempa bumi tidak ada yang lelah. Nah, berarti banyak walinya. Cuma masih banjir tadi tuh. Berarti masih tidak sempurna lagi. Ya lah. Nah, mudahan nanti sempurna. Bila sempurna, tidak ada lagi banjir dah. Paling-paling tadi tuh air aja naik ke atas meja. Kopi, Bang, lah. Nah, orang yang tidak dimudaratkan itu apa? Dia melihat air datang itu, subhanallah, yang dilihatnya air yang datang masuk ke rumahnya itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utusan Allah. Bahasa lain kalam Allah.
bahasa lain dialog Allah dengan dirinya. Subhanallah. Oh, akhirkah suruhan siapa ikan banyak? Nah, di hatinya seolah-olah berbicara seperti itu. Seolah-olah aku dari Allah, diutus oleh Allah. Subhanallah. Ayo, aku terima ikan. Karena dia sudah menerima. Pertanyaan yang kedua, gelisah enggak hatinya? Tidak ada gelisah. Dia melihat air, sudah diturutinya aja. Air masuk ke rumah, sudah dia berdiri, naik ke atas tempat yang lebih tinggi, sudah tidur aja, tenang aja dia. Mungkin bagian tertentu diurusnya, selesai masalah. Nggak ada mencela waktu, nggak ada mencela ketentuan, apapun juga diterimanya, semuanya itu utusan dari Allah. Kayak Pak memudaratkan lah? Tidak memudaratkan bagi dirinya. Ya kalau berarti jar saya itu la yadur laka. Kamu tidak akan pernah lagi bisa dimudaratkan oleh sesuatu. Istri cerewet minta ampun, istri ini bipai. Tidak kecewa hati. Ini agak tengah malam sudahlah, membagi sapaloi lah, boleh aja kalau lah. Tapi hubungannya dengan ridho juga. Zaman sekarang kan musim HP, cuma HP sekarang ini kan mahal, Bib. Palu ini pikir-pikir bipai, HP ini ada juga empatnya, mengetahui informasi. Pikir-pikir Palu, berpikir seorang, Bib. Ya, makanya kurang baik juga, pikir sendiri ini bipai. Jalan-jalan ke pasar, pas melihat orang jualan burung beo, tahu lah burung beo? Tiong. Nah, burung tiong. Wah, bisa berbicara burung tiong nih, ada berapa ini aja Palu? Yang bisa berbicara ini 2 juta aja orang. Wah, aku melajari burung nangka tidak bisa berbicara, nanti bisa berbicara juga. Tupang burung di belakang tuh yang tidak bisa bicara tuh bio tuh berapa aja Palu? Itu 4 juta aja orang. Kenapa jadi lebih mahal aja Palu? Makanya tidak bisa berbicara. Yang berbicara ini bisa berbicara aja, yang di belakang nih Pak Ajar tukang burung tuh konseptornya Pak Ajar. Gara-gara di belakang ini bisa berbicara ini. Oh iya aja Palu. Karena uang duit 2 juta sudah ya dibeli ya bio tadi tuh. Burung tuh tiong tadi tuh. Palu ini malas membuka-buka HP karena HP ini banyak hoax juga aja Palu. Baik, aku menanyai burung aja. Jadi bila ada kebakaran di mana, diutusnya burung bio nih Bibai. Berangkat aja. Datangi tuh di mana kebakaran? Kebakaran aja. Di mana kebakaran? Di Pekapuran aja. Oh, tahu burung tuh madahan langsung bebulik. Sejam kemudian datang burung tuh di Pekapuran aja. Bahkan sampai ke rumah si A-nya ketahuan. Disebutkan oleh burung nih. Wah, pintar mana burung kau nih Jawa. Hebat. Ada runtuh Alfamart di Gambut, datangi aja Palu. Datanginya ke Alfamart Gambut tuh. Sampai orang yang meninggalnya yang masuk rumah sakitnya dipadahkan oleh burung. Wah, hebat banget. Bibai, tahu burung nih, hebat banget burung nih. Suatu saat ada informasi di kandangan tuh haruan gonol banar jar. Gonol banar, pokoknya tidak ada yang bisa melawani haruan di kandangan. Bojer Palu, datangi bang ke sana, mana burung bio bojer, benarkah kada? Tahu lepian haruan, lain haruan yang ikan gabus tuh lain. Haruan mah haru dodol dah kala. Burung ini datang ke sana mencari haruan. Nggak ketemu haruannya aja. Burung sekina mirip-mirip aja semuaan. Anak. Jadi burung ini tidak dapat informasi, akhirnya pulang ke rumah. Kalau dimarahi Palu, dimamai Palu benar ya, nggak dapat informasi. Paksa burung ini bingung. Akhirnya duduk di muka Masjid Raya situ tuh, duduk lawas di situ sampai tengah malam di situ. Esok pagi hanya boleh mau burung. Kayak apa jawab Palu? Temuin burung nih. Kenapa jadi lama benar? Pulang dapatlah informasi haruannya sama aja. Burung tidak tahu kan malabiuran. Burung udah tahu, malabiu burung tuh bila diajari bacaan qul huwallahu bacanya bisa baca qul huwallahu. Cuma apa maknanya Anda tahu dia, itu bang burung. Tidak mau belajar makna burung tuh belajar bahasa aja nya. Iyalah. Nah, itu burung. Jadi apa informasinya aja Palu? Udah ketemu. Jadi kamu jadi seharian sampai malam tuh kenapa? Duduk di muka Masjid Raya. Kenapa jadi duduk di Masjid Raya tuh duduk di situ? Jadi jar burung bione. Ulun bingung. Di muka Masjid Raya tuh ada bekantan bekami. Betetarusan bekami itu nah.
apabila stopnya aja burung. Jadi tomot teh sampai di sana. Tapi malam di situ aja sampai malam lu lihat masih coba kami Bekantan toh. Ya lah guru lah. Nah, ya kalau lah. Jadi nangka 7 melihat Bekantan kami di muka Mesir Raya tuh sama lawan burung pak lo itu. Kisahnya kalau lah. Apa kisahnya tadi tuh? Kadang hidup kita ini mencari alternatif seperti Paloi tadi, zamannya HP digantinya dengan burung BO, berpikir sendiri. Kadang-kadang kita perlu juga pada sisi yang lain kita menerima kenyataan. Yalah, kalau kita karasi terus susah hidup ini. Berdagang, kita kembangkan usaha baru lagi dagangan kita, sekalinya bangkrut. Kita karasi lagi usaha yang kedua, bangkrut lagi. Jangan dikarasi dulu, terima ketentuan Allah, tunggu izin Allah berikutnya. Boleh jadi disuruh Allah atau tidak. Begitulah kita hidup ini. Bagaimana kita mengkonsep dalam hidup kita ini, berjalan berjenjang, menunggu perintah Allah, menerima kenyataan yang ada di dalam hidup kita. Ya kalau, nah, coba toh, istri pian di rumah tuh nah, mungkin lihati benar-benar. Pian sering melihat di TV artis, bisa dulek pian melihat bini pian tuh di rumah. Ya kah? Tapi kalau pian terima ketentuan Allah, istri pian adalah utusan Allah, maka istri pian jadi baik nantinya. Subhanallah. Tidak perlu istri itu dinasihati banyak-banyak. Kita terima ketentuan Allah, istri kita akan menjadi baik. Nah, tuh. Tanya aja Habib nah, Habib Muhammad Habib lah. Dibawa bini sidin ke Malaysia Habib. Bini pian Habib orang lain Habib bawa Habib. Hah? Nah, ada tertawa sidinnya teh. Nah, bini aja sidin nah baik mana kalau bini sidin bawa sidin kemana Habib? Malaysia, Singapura nah. Nah, sidin ridho dengan ketentuan Allah. Lah, Habib lah. Terima aja lah semalam kada jadi wali kota pian terimalah Habib lah. Nah, sekalinya sidin dapat hadiah lah Habib lah. Ya kalau Habib. Nah, nyata lah Bib. Nah, nyata balasannya. Bawa orang ke Malaysia. Nah, subhanallah. Nah, ini menerima ketentuan Allah. Ini kena nang pemilu, nang ikut-ikut pemilu nah. Ada yang terpilih, ada yang tidak. Terima aja ketentuan Allah. Bila terpilih, alhamdulillah. Tidak terpilih, alhamdulillah. Jangan dendam dengan orang. Jangan dendam dengan alam. Mentang-mentang air masuk ke atas rumah sampai ke dalam rumah lalu dendam dengan air, tidak ada gunanya kita mencela-cela di mulut kita, tidak ada gunanya. Subhanallah, ini adalah pekerjaan orang munafik kata saya. Berkata Tuhannya Allah tapi dicelanya perbuatan Allah, yalah. Nah, itu orang munafik. Gugur tidak ridho kepada Allah munafik, tidak belajar ridho kepada Allah jadi munafik juga kita. Jadi mau tidak mau harus belajar bagaimana ridho kepada Allah. Ilmu Syekh itu aja, ilmu Syekh Abdul Qadir Jalani itu terlalu tinggi, jangan dipelajari itu aja. Nah, ini orang yang tidak pernah belajar kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jalani lalu mencela, dikatakannya tinggi. Tidak ada yang tinggi. Syekh juga mengatakan yang penting mau belajar. Nah, ini hikmahnya kita mengetahui. Pama huwa qismuka minha, itulah semua itu. Apa yang engkau hadapi sekarang ini, apa saja itu sudah ditentukan Allah untuk dirimu. Sebelum kamu lahir sudah ditentukan. Berapa jumlah rambut di kepala kita pada tanggal 2 Desember 2022. Berapa jumlah rambut di kepala kita sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Subhanallah. Hari ini kita tidak jadi wali kota, hari ini kita tidak jadi gubernur, kita jadi rakyat biasa, sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Minha falah buddha min tanawuli, kamu bagaimanapun juga tidak bisa mencapainya. Apa yang sudah ditentukan Allah, kamu hanya berikhtiar untuk mencapainya. Yang penting kamu bisa ikhlas menerima atau tidak usaha kamu itu. Sedangkan usaha kamu itu pun karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Watasfiyati, bagaimana kamu membersihkan hatimu dan melihat dengan nur Allah laka bi fi'lillahi azza wa jalla, bahwa semua ini manifestasi tajalinya daripada perbuatan Allah. Nah, ini
Tajalli perbuatan Allah. Apa itu tajalli? Tajalli itu menjelaskan Allah itu wujud ada, tapi bisa nggak dilihat? Tidak bisa. Kamu ingin mengetahui Allah enggak? Bagaimana? Tuhan kamu saja kamu tidak melihatnya, bagaimana mengetahui Allah? Bagaimana kamu melihat Dia? Maka alam semesta ini tajallinya Allah. Alam semesta ini adalah manifestasi tajalli, penampakan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lainnya penampakan aturan Allah pada diri kita, sehingga tidak ada seorang manusia pun tidak bisa menghindar daripada sakit dalam hidupnya. Adalah manusia yang tidak pernah sakit? Tidak ada. Adakah manusia yang tidak pernah patah giginya? Tidak ada. Semuanya melewati proses itu. Adakah laki-laki yang melahirkan? Adakah sini dilahirkan oleh laki-laki? Tidak ada. Semuanya dilahirkan oleh ibunya, seorang perempuan. Itulah ketentuan Allah, sunnatullah dalam hidup ini. Kita tidak bisa melawan. Kita hanya melakukan ikhtiar. Itu pun di ruang yang kita mampu melakukannya. Kita tahu membangun rumah itu dengan cara teknik ilmu tukar. Kita bisa membangunnya. Tapi kalau kita kerasi ilmunya kita tidak sempurna, baru kita bangun rumah itu sudah runtuh rumah itu. Kenapa? Karena usaha ikhtiar kita belum mencukupi. Itulah yang diberikan Allah kepada kita. Lalu kita yang bisanya apa? Kita kebetulan yang bisa adalah jualan pentol. Jualan pentol kita hari ini. Jangan membangun rumah, bahaya, runtuh rumah kalau dibangun. Begitulah Allah menentukan hidup kita. Wa wurudul amri yatanawaluhu wa anta mumtasilan li amri masyhab ala tanawilihi kama tasyabu ala fi'li salatil fardi wasiyamil fardi. Yang penting sekarang bila engkau sudah mengerti tentang ilmu qada Allah, ilmu qadar Allah itu kamu terima. Sekarang yang perlu engkau perhatikan lagi bagaimana engkau memelihara kewajiban yang dibebankan Allah pada dirimu, seperti sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan. Amalkan itu. Waktu marupiha laisa bikismika, engkau bisa melihat mana benda atau harta benda yang bukan hakmu, atau yang sekarang menjadi hakmu tetapi ada hak-hak orang lain di dalamnya. Bisyarpihi li sadaqah, seperti engkau mentasarufkannya dengan sedekah, ila arbabihi minal ashabi, sedekah kepada sahabat-sahabatmu, wal jiran, kepada jiran, wal ikwan, saudara-saudara kamu, al mustahikina, orang-orang yang berhak, minal fuqara, daripada orang-orang fakir, paminhum wa ashabil aqsami alama yaktadil hali, atas orang-orang yang ditentukan Allah untuk menerima bantuanmu. Nah ini, jadi harus memahami pula lagi perbuatan-perbuatan Allah pada diri kita maupun yang di sekeliling kita. Kayak ini, kita ada harta banyak, hasil usaha kita jualan, hasil usaha cari emas, hasil usaha apa lagi? Dagang, jualan, lah macam-macamnya, hasil jualan sayur, harta kita. Bisakah engkau melihat harta benda yang sekarang di hadapanmu, atau berada di dompetmu, atau berada di rekeningmu, itu ada hak-hak orang lain, bukan hanya hak dirimu. Bila engkau bisa melihat itu, engkau bisa melihat perbuatan Allah kepadamu, bahwa Allah mengamanahimu untuk mentasarufkannya, untuk menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak. Ya kan? Subhanallah. Coba lakukan harta benda itu. Ini kesian majlis taklim miskin-miskin. Kenapa? Karena tidak ada orang kaya yang membantu. Itu berarti orang-orang kaya banyak pelupa diri. Dia melihat harta benda itu miliknya sendiri. Padahal harta benda itu jadi ada sekarang di hadapannya semata-mata karena apa? Karena kehendak Allah, ketentuan Allah pada dirinya menjadi orang yang beruntung dalam hidupnya. Bukan sedikit pun kekuasaan dan kemampuan dirinya. Subhanallah. Nah ini kesimpulannya, melihat satu benda apapun di alam ini, itu adalah ketentuan Allah.
Setiap ketentuan Allah itu ada memiliki makna bagi kita yang melihat. Adakah hak-hak orang lain di dalam benda atau harta benda yang kita lihat itu? Itu perlu disalurkan dalam benak dan pikiran kita, supaya kita mengerti sebagai bagian daripada perintah Allah terhadap diri kita. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan sholat 5 waktu, bersedekah, beramal-amal lainnya. Subhanallah, inilah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.